Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang isim kinayah. Di dalam bahasa Arab terdapat banyak sekali kalimat isim, di mana kalimat isim ini keberadaannya sebagai pengganti daripada kalimat isim yang lain atau sebagai pengganti dari adat, yaitu bilangan. Ada pula yang sebagai pengganti daripada suatu perkataan. Kemudian ada pula yang merupakan pengganti dari beberapa kalimat atau dalam hal ini kita sebut dengan jumlah. Isim-isim pengganti inilah yang disebut dengan isim kinayah, di mana kinayah sendiri maknanya adalah sebuah kiasan. Disebut dengan isim kinayah karena memang keberadaannya adalah sebagai kiasan atau sebagai pengganti dari penyebutan sesuatu. Isim kinayah di sini ada beberapa macam. Di antaranya ada yang memiliki hukum mu'rab, ada pula yang memiliki hukum mabni. Untuk yang memiliki hukum mu'rab seperti lafaz bid'un. Kemudian seperti lafaz fulanun, fulan atau fulanah. Kemudian lafaz nayyifun. Kemudian untuk yang mabni ini seperti lafaz kam, khobariyah. Kemudian ada pula lafaz ka'ayyin. Kemudian lafaz kadza, selanjutnya lafaz kaita dan lafaz zaita. Ini adalah lafaz-lafaz yang masuk di dalam kategori isim kinayah, di mana keberadaan daripada lafaz-lafaz itu sebagai kiasan atau sebagai pengganti di dalam penyebutan sesuatu yang telah dijelaskan tadi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang kam khobariyah. Kam sendiri terdapat dua macam. Ada kam khobariyah dan juga ada kam istifhamiyah, di mana yang termasuk di dalam isim kinayah itu adalah kam khobariyah, bukan kam istifhamiyah. Untuk kam istifhamiyah ini digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu. Jadi di sini memiliki makna istifham, menanyakan tentang sesuatu yang masih samar, yang masih mubham, di mana tujuan dari pertanyaan itu adalah ingin menentukan sesuatu yang samar tersebut agar supaya menjadi jelas. Sedangkan kam khobariyah itu sendiri berbeda dengan kam istifhamiyah, di mana kam khobariyah ini tidak dimaksudkan untuk menanyakan sesuatu, melainkan keberadaannya adalah untuk sarana kinayah, sarana kiasan dalam menyembunyikan jumlah yang banyak. Untuk membedakannya, kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kam kitabin indaka. Kemudian yang kedua, kam kitaban indaka. Contoh yang pertama ini adalah contoh dari kam khobariyah, sementara yang kedua ini adalah kam istifhamiyah. Pada contoh yang pertama dikatakan kam kitabin indaka, betapa banyak kitab yang engkau miliki. Di sini tidak butuh terhadap jawaban, karena memang pernyataan kam kitabin indaka bukanlah suatu pertanyaan, melainkan suatu kabar, di mana kabar ini bisa benar, bisa jadi salah. Berbeda halnya dengan contoh yang kedua, kam kitaban indaka, berapa kitab yang engkau miliki. Di sini mengandung makna pertanyaan.
Dengan demikian, karena sifatnya mengandung makna pertanyaan, maka di sini butuh terhadap jawaban. Berapa kitab yang kau miliki? Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara untuk yang pertama ini hanya sekedar pernyataan saja untuk menyembunyikan suatu nominal yang banyak. Betapa banyak kitab yang kau miliki. Namun, hitungan daripada nominal tersebut tidak diketahui secara pasti. Ketika kita mengatakan kam kitabin indaka, seolah-olah di sini memberikan pernyataan indaka kathirun minal kitabi. Indaka ialah di sisimu, kathirun adapun banyak, minal kitabi dari kitab. Engkau memiliki kitab yang banyak. Jadi tujuan dari keberadaan kam khobariyah di dalam susunan kalimat bukan untuk bertanya, melainkan suatu kabar yang menunjukkan makna betapa banyak dalam jumlah hitungan. Secara terperinci terkait dengan perbedaan antara kam khobariyah dan kam istifhamiyah ini dapat dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya adalah ketentuan di dalam kam khobariyah. Yang pertama adalah kam khobariyah ini posisinya selalu berada di dalam sodrul kalam, artinya selalu berada di awal pembicaraan. Kemudian yang kedua adalah kam khobariyah ini mengandung arti banyak, mengandung makna nominal yang banyak. Kemudian karena memang sifatnya bukanlah suatu pertanyaan, maka di sini tidak butuh terhadap jawaban. Kemudian yang selanjutnya adalah kam khobariyah ini hanyalah suatu kabar, di mana kabar ini bisa jadi mengandung kebohongan atau suatu kebenaran. Selanjutnya secara lafadz kam khobariyah ini dihukumin mabni sukun. Kemudian selanjutnya adalah i'rab daripada kam khobariyah ini tergantung pada posisinya di dalam susunan kalimat. Bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai mubtada, dan seterusnya. Namun secara lafadz dia itu tetap dimabnikan sukun. Dan yang terakhir, kam khobariyah ini selalu butuh terhadap tamyiz. Jadi dalam susunan kam khobariyah harus ada yang namanya tamyiz. Sekali lagi, ketentuan di dalam kam khobariyah. Yang pertama, posisi daripada kam khobariyah itu haruslah selalu berada di sodrul kalam, di awal pembicaraan. Kemudian yang kedua, makna yang terkandung di dalam kam khobariyah adalah mengandung makna nominal yang banyak. Kemudian yang ketiga, karena memang ini bukanlah suatu pertanyaan, maka di sini tidak butuh terhadap jawaban. Keberadaan kam khobariyah ini adalah sebagai kabar, di mana kabar itu bisa berupa kabar bohong dan bisa juga berupa kabar yang benar. Jadi ketika saya mengatakan betapa banyak harta yang kumiliki, pernyataan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kemudian secara lafadz kam khobariyah ini dimabnikan sukun, namun secara mahal atau kedudukan tergantung pada posisinya dalam susunan kalimat. Dan yang selanjutnya, setelah kam khobariyah ini harus terdapat tamyiz. Yang keberadaan tamyiz tersebut untuk menghilangkan kesamaran yang ada pada kam khobariyah tersebut. Selanjutnya adalah ketentuan di dalam tamyiz dari kam khobariyah. Di sini tamyiz daripada kam khobariyah ini hukumnya wajib selalu dalam keadaan majrur. Artinya harus selalu dibaca jer. Baik majrurnya itu karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih atau majrurnya karena memang dimasukin oleh huruf jer yang berupa min. Jadi huruf jernya itu haruslah berupa huruf jer min, tidak boleh huruf jer yang lainnya. Selanjutnya, bentuk daripada tamyiz dari kam khobariyah tersebut haruslah selalu berbentuk isim nakiro yang mufrad. Ini untuk bacaan yang fasih. Namun terkadang pula kita temukan tamyiz daripada kam khobariyah itu berbentuk jamak, namun tetap bentuk mufrad yang paling fasih. Kita ambil contoh seperti lafadz
kam kitabin qara'tahu. Kam kitabin, adapun betapa banyak kitab. Qara'ta ialah telah membaca siapa kamu hu kepada kitab tersebut. Di sini tamyiz daripada kam dalam keadaan jer sebagai mudhof ilaih daripada kam. Jadi kam ini sebagai mudhof, sementara kitabin ini sebagai mudhof ilaihnya. Atau dalam keadaan majrur atau jer karena dimasukin oleh huruf jermin, sehingga menjadi kam min kitabin qara'tahu. Kam adapun betapa banyak, min kitabin dari kitab, qara'ta ialah telah membaca siapa kamu hu kepada itu kitab. Di sini kita perhatikan tamyiznya harus berbentuk majrur, harus dalam keadaan jer, baik jernya sebagai mudhof ilaih ataupun jer karena dimasukin oleh huruf jermin. Kemudian bentuknya harus berupa isim nakiroh, kitabin. Tidak boleh berupa isim ma'rifat. Tidak boleh kita katakan kam al-kitabi, itu salah. Kemudian haruslah selalu berbentuk mufrad. Ini adalah bacaan yang fasih, kitabin. Namun ada pula kita temukan tamyiznya berbentuk jamak. Seperti contoh lafaz kam ulumin a'rifu. Kam ulumin, adapun betapa banyak ilmu atau banyak sekali ilmu, a'rifu ialah akan mengetahui siapa aku. Di sini tamyiznya berbentuk jamak. Namun yang lebih fasih manakala tamyiznya ini berbentuk mufrad, yaitu kam ilmin a'rifu, betapa banyak ilmu yang akan aku ketahui. Ini adalah beberapa ketentuan daripada tamyiz kam khobariyah. Selanjutnya, manakala antara kam khobariyah dengan tamyiznya ini dipisah oleh kalimat yang lain, maka dalam hal ini terdapat beberapa bentuk dari tamyiz tersebut. Yang pertama adalah tamyiz tersebut dibaca nasab. Contohnya seperti lafaz kam laka malan. Kam adapun betapa banyak, laka ialah milikmu, malan harta. Betapa banyak harta yang kau miliki. Di sini antara kam dengan tamyiznya dipisah, maka tamyiz ini boleh dibaca nasab. Kemudian bentuk yang kedua, boleh juga tamyiz daripada kam khobariyah ini dibaca jer dengan huruf jermin. Jadi ketika kita mengatakan kam laka malan, boleh pula dengan bentuk kam laka min malin, di mana tamyiznya di sini dijerkan dengan huruf jermin. Maknanya sama. Kam adapun betapa banyak, laka milikmu, min malin dari harta. Betapa banyak harta yang kau miliki. Selanjutnya manakala antara kam dan tamyiznya ini dipisah, namun pemisahnya itu berupa fiil muta'addi, maka dalam hal ini tamyiznya ini wajib dibaca jer dengan huruf jermin, tidak boleh dibaca nasab. Contohnya seperti lafaz kam qara'ta min kitabin. Kam qara'ta min kitabin. Kam betapa banyak, qara'ta telah membaca siapa kamu, min kitabin dari kitab. Betapa banyak kitab yang telah engkau baca. Di sini lafaz kitabin adalah merupakan tamyiz daripada kam yang wajib diejerkan oleh huruf jer. Tidak boleh lafaz tamyiz ini dibaca nasab, sebab manakala lafaz kitab yang merupakan tamyiznya ini dibaca nasab, maka nantinya akan terjadi kekaburan kedudukan. Katakanlah di sini akan dibaca kam qara'ta kitaban. Maka lafaz kitaban ini bisa jadi kedudukannya sebagai maf'ul bih daripada lafaz qara'ta, karena lafaz qara'ta sendiri adalah merupakan fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul bih. Jadi bisa lafaz kitaban ini sebagai maf'ul bihnya.
Kam betapa banyak korota telah membaca siapa engkau kitaban kepada kitab. Sehingga lafaz kitaban ini kedudukannya bukanlah sebagai tamyiz. Dan hal ini akan terjadi kerancuan terhadap makna. Padahal seharusnya kam khobariyah ini wajib ada tamyiz. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekaburan terhadap kedudukan yang ada, maka tamyiz daripada kam khobariyah ini wajib dibaca jer dengan huruf jermin. Kam qara'ta min kitabin. Kam kepada banyak sekali. Qara'ta telah membaca siapa kamu min kitabin dari kitab. Jadi kam di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih daripada lafaz qara'ta, sementara min kitabin ini adalah sebagai tamyiz untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kam itu sendiri. Ternyata di sini dijelaskan dengan kitab. Jadi berapa banyak yang dimaksud dengan banyak di sini adalah kitab yang telah engkau baca. Ini adalah beberapa ketentuan daripada tamyiz kam khobariyah. Untuk kedudukan kam khobariyah sendiri, ini tergantung posisinya di dalam susunan kalimat. Bisa sebagai mubtada, sebagaimana contoh kam laka min malin, bisa pula sebagai maf'ul bih. Untuk lebih rinci terhadap kedudukan daripada kam khobariyah ini, bisa dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua adalah lafaz bid'un. Lafaz ini masuk di dalam kaidah adat beserta ma'dudnya, di mana keberadaan dari lafaz bid'un di dalam susunan kalimat adalah untuk menyamarkan jumlah hitungan. Dalam susunan kalimat biasanya kita artikan dengan makna beberapa. Jadi beberapa ini isinya adalah hitungan. Biasanya ketika kita menyebutkan suatu hitungan wahidun atau thalathatun, arba'atun dan seterusnya, hitungannya kan jelas. Wahidun ini 1, thalathatun 3, arba'atun 4 dan seterusnya. Namun untuk lafaz bid'un ini hitungannya tidak jelas karena memang maknanya adalah beberapa. Beberapa ini berapa? Tidak jelas berapa hitungan yang sesungguhnya. Ini adalah bid'un, bentuk muannasnya adalah bid'atun. Untuk lafaz bid'un atau bid'atun ini hukumnya bisa mu'rab, bisa juga dihukumin mabni, tergantung di dalam jenis susunan adatnya. Sama halnya dalam kaidah adat, di mana lafaz tsalathat ini bisa jadi mu'rab, bisa juga dihukumin sebagai mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Mari kita perinci satu persatu. Yang pertama, ketika berada di dalam susunan adat mufrad, maka lafaz bid'un ini juga dihukumin sebagaimana adat di dalam susunan adat mufrad, di mana di dalam adat mufrad untuk hitungan 3 sampai 10 adatnya ini bentuknya selalu bertentangan dengan ma'dudnya. Jadi manakala ma'dudnya ini berbentuk mudzakkar, maka adatnya ini pun berbentuk mu'annas. Jadi berlawanan dengan ma'dudnya. Begitu juga dengan lafaz bid'un. Kita ambil contoh seperti lafaz li thalathatu aqlamin. Lafaz aqlam ini adalah bentuk jamak dari lafaz qalamun, di mana qalamun ini adalah isim mudzakkar. Jadi karena memang ma'dudnya ini berbentuk mudzakkar, maka adatnya pun berbentuk muannas. Jadi berlawanan. Begitu juga dengan lafaz bid'un. Manakala ma'dudnya berbentuk lafaz aqlam yang merupakan isim mudzakkar, maka lafaz bid'un itu nantinya harus berbentuk muannas, yaitu berbentuk bid'atun. Jadi lafaz thalatha ini bisa pula kita ganti dengan lafaz bid'atu aklamin. Li bid'atu aklamin. Li ialah bagiku, bid'atu aklamin adapun beberapa pen. Begitu juga ketika ma'dudnya ini berbentuk muannas, kita ambil contoh seperti lafaz madrasatun madaris, maka kita bisa mengatakan
li bid'u madarisa, di mana madaris ini bentuk mufradnya adalah madrasatun, dan madrasatun adalah merupakan isim muannas. Oleh karena itu adatnya kita gunakan bentuk mudzakkar. Li bid'u, bukan bid'atu. Li bid'u madarisa, saya memiliki beberapa sekolahan. Dalam hal ini sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, makna daripada bid'u sendiri tidak jelas berapa jumlah yang terkandung di dalamnya. Berbeda halnya manakala kita langsung menyebutkan adat yang berupa hitungan. Li salah satu aklamin, di sini hitungannya udah jelas, yaitu 3 pena. Manakala li bid'u madaris, di sini tidak jelas hitungannya. Jadi ini yang pertama, manakala berada di dalam adat mufrad, maka bentuknya haruslah berlawanan dengan bentuk dari ma'dudnya. Selanjutnya, ma'dudnya ini pun harus berbentuk jamak dan dalam keadaan jer sebagai mudhof ilaih. Kaidahnya sama sebagaimana di dalam adat mufrad. Selanjutnya, hukum daripada bid'u di dalam adat mufrad ini dihukumin mu'rab. Artinya, kedudukan i'rab dan tanda i'rabnya pun akan berubah sesuai dengan posisinya di dalam susunan kalimat. Seperti tadi, li bid'u majallatin. Li ialah bagiku bid'u majallatin, adapun beberapa majalah, di mana lafaz bid'u ini dalam keadaan rofa sebagai mubtada dan tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Namun ketika nantinya lafaz bid'u itu dalam keadaan nasab ataupun jer, maka bacaannya pun akan berubah. Contohnya seperti lafaz ra'aitu bid'a tolibatin. Ro'a itu melihat siapa saya, bid'a tolibatin, kepada beberapa siswi. Atau marortu bibid'i tolibatin. Marortu lewat siapa saya, bibid'i tolibatin, bertemu dengan beberapa siswi. Jadi ketika dalam adat mufrad lafaz bid'un atau bid'atun ini dihukumin mu'rab. Kemudian selanjutnya, manakala berada di dalam adat murakkab, maka lafaz bid'u ini nantinya akan dihukumin mabni fathah. Contohnya seperti lafaz fil fasli bid'a asyrata talibatan. Fil fasli ialah di dalam kelas, bid'a asyrata talibatan, adapun beberapa belas siswi. Di dalam kelas terdapat beberapa belas siswi. Dalam susunan ini, lafaz bid'ah berkedudukan sebagai mubtada, namun secara lafaz dia itu dihukumin mabni fathah. Bentuknya pun dihukumin sama dengan adat murakkab, di mana lafaz bid'u itu berlawanan dengan bentuk ma'dudnya. Jadi ketika ma'dudnya di sini mu'annas, maka lafaz bid'u itu pun berbentuk mudzakkar. Namun manakala nantinya ma'dudnya di sini berbentuk mudzakkar, yaitu lafaz taliban, maka yang digunakan itu adalah lafaz bid'ata asyara. Fil fasli bid'ata asyara taliban. Di dalam kelas terdapat beberapa belas siswa. Untuk bilangan puluhannya ini juga berlawanan dengan bentuk lafaz bid'un. Jadi manakala lafaz bid'un di sini berbentuk mudzakkar, maka bilangan puluhannya berbentuk muannas. Untuk bilangan puluhan jenisnya sama dengan bentuk ma'dudnya. Jadi manakala bentuk ma'dudnya ini muannas, maka lafaz puluhan juga berbentuk muannas, tetapi berlawanan dengan jenis dari lafaz bid'un. Begitu juga pada contoh yang kedua ini.
Jadi dalam hal ini, hukum daripada lafadz bid'un atau bid'atun di dalam adat murakkab sama dengan ketika di dalam adat murakkab dalam hitungan 13 hingga 19. Terkait dengan hukum adat murakkab dapat dipelajarin pada pembahasan sebelumnya. Di dalam adat murakkab, ma'dudnya ini harus selalu berbentuk mufrad dan dalam keadaan nasab sebagai tamyiz. Berbeda halnya manakala seperti tadi di dalam adat mufrad, di mana ma'dudnya di sana haruslah berbentuk jamak dan dalam keadaan jer sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang selanjutnya, manakala berada di dalam adat ma'tuf, di mana di dalam adat ma'tuf itu terdiri dari bilangan satuan dan bilangan puluhan, di mana bilangan puluhan itu adalah kelipatan dari 10. Jadi 20, 30 dan seterusnya. Ketika di dalam adat, maka bisa jadi bentuknya itu berupa bilangan 21, 35, 78 dan seterusnya. Namun di dalam bilangan bid'un atau bid'atun, adatnya ini nanti diganti dengan lafadz bid'un yang maknanya tidak jelas berapa hitungannya. Kita ambil contoh seperti lafadz faza bid'atun wa ishruna taliban. Faza menang, bid'atun wa ishruna siapa 20 sekian taliban siswa. 20 sekian siswa telah menang atau telah berhasil. Makna dari 20 sekian ini masih belum jelas. Bisa 21, 22 hingga 29. Hitungannya ini masih belum jelas. Hukum lafadz bid'atun ini adalah mu'rab. Jadi i'rabnya tergantung posisinya di dalam susunan kalimat. Dalam contoh ini, lafadz bid'atun dibaca rofa karena kedudukannya sebagai fa'il. Bentuknya sama di dalam kaidah adat ma'tuf, di mana lafadz bid'un atau bid'atun ini berlawanan dengan ma'dudnya. Manakala ma'dudnya di sini berbentuk mudzakkar, sebagaimana contoh ini, maka lafadz bid'atun ini haruslah dibentuk mu'annas. Karena memang ma'dudnya di sini berbentuk mudzakkar, maka lafadz bid'atun ini pun berbentuk muannas. Sementara lafadz ishruna ini tetap bentuknya yaitu selalu berbentuk jamak mudzakkar yang mulhaq. Namun manakala ma'dudnya di sini berbentuk muannas, katakanlah di sini kita ganti dengan lafadz thalibatan, maka nantinya lafadz ini akan berbentuk mudzakkar, yaitu akan berbentuk lafadz bid'un. Jadi bid'un wa ishruna thalibatan, 20 sekian siswi. Fazat bid'un wa ishruna thalibatan. Sementara untuk bentuk tamyiznya di sini selalu berbentuk mufrad dan dalam keadaan nasab. Di dalam adat ma'tuf, bid'un atau bid'atun hukumnya adalah mu'rab. Jadi kedudukan i'rabnya sesuai dalam posisinya di dalam susunan kalimat. Bisa rofa, bisa nasab, ataupun dalam keadaan jer. Selanjutnya, bentuknya selalu berlawanan dengan bentuk ma'dudnya. Manakala ma'dudnya berbentuk mudzakkar, maka lafadz bid'un ini haruslah berbentuk muannas. Manakala ma'dudnya di sini berbentuk muannas, maka lafadz bid'un ini pun harus berbentuk mudzakkar. Sementara ma'dudnya di sini harus selalu berbentuk mufrad dan dalam keadaan nasab sebagai tamyiz. Untuk bilangan puluhan selalu berbentuk jamak mudzakkar yang mulhaq. Jadi di i'rab sebagaimana jamak mudzakkar. Ketika dalam keadaan rofa, maka tanda rofaknya dengan menggunakan wawu, manakala dalam keadaan nasab ataupun jer, maka tanda i'rab dengan menggunakan ya. Jadi bisa wa ishruna ketika rofa, bisa wa ishrina ketika dalam keadaan nasab ataupun jer. Katakanlah di sini dalam keadaan nasab kita katakan ra'aitu bid'atan wa ishrina taliban. Ra'aitu melihat siapa saya, bid'atan wa ishrina kepada 20 sekian taliban siswa. Aku melihat 20 sekian siswa.
Begitu juga dalam keadaan jer, marortu bibit atin wa ishrina poliban. Aku lewat bertemu dengan 20 sekian siswa. Jadi secara umum, lafat bid'un atau lafat bid'atun ini hukumnya sama dengan hukum adab. Bisa dihukumin mu'rab dan juga bisa dihukumin mabni fathah. Demikianlah pembahasan tentang dua macam dari isim kinayah. Untuk beberapa macam yang lainnya akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.